Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera dan salam dunia satu keluarga. Berjumpa lagi dengan saya pada pertemuan kita yang ke-9. Pada pertemuan kita yang ke-9 kita akan membahas mengenai material handling. Secara definisi, material handling adalah ilmu yang mendefinisikan suatu penanganan material. Jadi definisinya ada dua. Yang pertama, material handling adalah ilmu dan seni memindahkan, menyimpan, melindungi, dan mengontrol, mengawasi material. Yang kedua, material handling merupakan penyediaan material dalam jumlah yang tepat, pada kondisi yang tepat, pada waktu yang tepat, dan pada posisi yang tepat, dan pada urutan yang tepat dengan biaya yang tepat, dan menggunakan metode yang tepat. Ruang-ruang lingkup material handling yang pertama sebagai facility design ini digagas oleh Mayes dan Stephen pada tahun 2000, yang dimana material handling tersebut merupakan fasilitas desain dari lokasi pabrik dan rancang bangun. Yang kedua, layout pabrik, dan ketiga, penanganan bahan. Dan ruang lingkup material handling juga sebagai facility planning, yang dimana ini digagas oleh Tom Skin dan kawan-kawan pada tahun 1996, yang dimana fasilitas planning itu meliputi fasilitas lokasi, fasilitas desain seperti fasilitas desain sistem dan layout design, dan ketiga, handling system design. Selanjutnya, aspek material handling, yang dimana material handling ini berfungsi sebagai perpindahan, yang dimana perpindahan material membutuhkan waktu dan tempat. Terus perpindahan material membutuhkan kesesuaian seperti ukuran, bentuk, berat, kondisi material dengan lintasan, dan analisis frekuensi getaran. Jadi aspek-aspek material handling ini menaungi perpindahan, yang dimana kita tuh harus menggagas suatu penanganan dalam perpindahan barang, mulai dari ukuran bahan, bentuk barang, dan sampai jenis barang. Selanjutnya, aspek material handling, yang dimana aspeknya berorientasi terhadap penyimpanan, yang dimana ini merupakan penyangga operasi, memudahkan pekerjaan manusia dan mesin, dan hal-hal yang perlu dipertimbangkan seperti ukuran, berat, kondisi, dan kemampuan tumpukan material, keperluan untuk mengambil dan menempatkan material, keperluan mengambil dan menempatkan material, dan kendala bangunan, beban, lantai, kondisi, dan lain-lain. Ini merupakan suatu aspek penyimpanan pada material, yang mana kita tahu prinsip penyimpanan merupakan prinsip yang memerlukan ruang dan dimensi, yang dimana kalau kita menyimpan sesuatu itu tergantung dari jenis mediumnya, seperti kita menyimpan air dengan apa, kita menyimpan serbuk dengan apa, dan kita menyimpan logam dengan apa, dan lain-lain. Selanjutnya, aspek perlindungan, yang dimana ini ada pengawasan, pengepakan, pengelompokan material dirancang untuk meminimisasi pengawasan dan biaya. Jadi perlindungan di sini diperuntukkan untuk melindungi suatu material yang akan dipindahkan. Seperti mungkin kita menggunakan packing kayu untuk melindungi material elektronik dan lain-lain. Selanjutnya, ini ada aspek material handling yang berorientasi pada pengawasan, yang dimana di sini ada pengawasan fisik dan pengawasan status material. Kalau pengawasan fisik tersebut adalah pengawasan yang berorientasi pada susunan dan jarak penempatan antar material. Jadi dia berorientasi pada susunan material. Apakah susunan ini sudah optimal, sudah bisa memenuhi ruangan, dan lain-lain. Selanjutnya, ini adalah pengawasan status material, di mana pengawasan tentang lokasi, jumlah, tujuan, kepemilikan, keaslian, dan jadwal material. Selanjutnya, aspek pada material tersebut adalah sistem penanganan tergantung pada bentuk material. Jadi di sini diharapkan
seorang engineering pada material handling ini mampu menerapkan penempatan wadah material sesuai dengan jenis materialnya. Misalnya kita memberi wadah tabung plat besi itu di dalam gas. Kenapa? Karena prinsip gas itu memenuhi ruangan. Jadi mungkin ada yang bertanya, kenapa tabung gas itu melengkung? Kenapa tidak petak atau persegi atau square saja? Karena kita tahu kalau sebuah tekanan itu akan memenuhi ruangan dan dia akan mencari celah dari ujung ruangan tersebut. Jadi apabila suatu tabung gas itu dibuat melengkung, dia akan stabil pada setiap tekanan gas, kira-kira seperti itu. Dan ini seperti kita tahu kalau kita menyimpan suatu cairan itu harus di aspek atau material yang berasal dari polimer dan sejenisnya. Dikarenakan kita tahu sifat cairan, apabila kita menyimpannya pada logam ferro, itu dia akan berkarat dan akan berkontaminasi dengan cairan tersebut. Selanjutnya misalnya kita ada yang butiran-butiran, serbuk-serbuk, biasanya kita simpan itu di kardus, di toples-toples polimer dan lain-lain. Selanjutnya tujuan pemindahan bahan, yang pertama menjaga atau mengembangkan kualitas produk dan mengurangi kerusakan. Yang kedua meningkatkan keamanan dan memberikan perlindungan terhadap material. Dan yang ketiga meningkatkan produktivitas di mana material mengalir pada garis lurus. Yang kedua material berpindah dengan jarak sependek mungkin. Yang ketiga perpindahan sejumlah material pada satu waktu. 4 mekanisasi penanganan material. Dan yang kelima otomasi penanganan material. Jadi peningkatan produktivitas itu akan terjadi apabila penanganan material itu terjadi secara otomasi. Yang keempat, meningkatkan tingkat penggunaan fasilitas, yang dimana meningkatkan penggunaan bangunan, pengadaan peralatan serbaguna, standarisasi peralatan material handling, integrasikan dalam satu sistem, peralatan sesuai kebutuhan program pemeliharaan preventif. 5. Mengurangi bobot mati, dan 6. Sebagai pengawasan persediaan. Selanjutnya prinsip-prinsip material handling, yang dimana nomor 1 adalah perencanaan, yang dimana semua perencanaan material dan aktivitas penyimpanan untuk mendapatkan efisiensi operasi maksimal mungkin. Nah, jadi dalam material handling kita harus merencanakan setiap aktivitas penyimpanan. Jadi kita tata ulang atau tata letak itu harus kita optimasi agar bisa menampung media-media penyimpanan dengan lebih optimal. Selanjutnya sistem aliran, yang dimana mengintegrasikan sebanyak mungkin aktivitas penanganan dan mengkoordinasikan sistem operasi meliputi agen, penerima, penyimpanan, produksi, inspeksi, pengawasan, transportasi, dan konsumsi. Ini merupakan sistem aliran. Sistem aliran ini merupakan aliran dari rantai pasok atau supply chain. Yang ketiga, aliran material itu sendiri, yang dimana kita merencanakan urutan operasi dan tata letak peralatan untuk mengoptimumkan aliran barang dan material. 4. Penyederhanaan, yang dimana kita menyederhanakan penanganan dengan cara mengurangi, menghilangkan, menggabungkan pemindahan atau peralatan yang tidak diperlukan. Jadi sebagai prinsipnya peralatan yang sering dipakai itu sebaiknya kita letak pada hal-hal yang bisa dijangkau, dan peralatan yang tidak jarang atau frekuensinya jarang kita gunakan itu kita letakkan bisa paling belakang. Itu merupakan prosedur perencanaan material handling. Yang kelima, gravitasi. Gunakan gravitasi untuk memindahkan barang jika mungkin. Maksudnya di sini gunakan gravitasi yaitu kita bisa menggunakan pada material-material handling yang berbentuk fluida, seperti contohnya air. Misalnya dari tangki atas ke tangki bawah, kita tidak menggunakan alat-alat pengangkut seperti konveyor dan elevator, tapi kita bisa menggunakan prinsip gravitasi, yang dimana aliran fluida dari tempat tinggi akan mengalir ke tempat yang lebih rendah.
Yang keenam, memanfaatkan ruangan, yang dimana memanfaatkan volume bangunan seoptimal mungkin. Nah, jadi di sini setiap kalkulasi dalam perhitungan ruangan untuk penyimpanan itu harus dimanfaatkan dan dioptimalkan semaksimum mungkin. Karena kan pada gudang yang penyimpanan materialnya berantakan itu akan menyebabkan material itu tidak akan bisa optimal dalam ruang-ruangan yang digunakan untuk penyimpanan. Selanjutnya, ukuran satuan. Nah, di sini kita harus klasifikasi ukuran satuannya seperti tingkatkan jumlah, ukuran berat, beban, atau tingkatan alirannya. Jadi mungkin yang pertama yang ukuran satuan yang lebih besar kita letakkan di bawah, lalu kemudian kita letakkan makin ke atas makin kecil. Yang ke-8, mekanisme operasi penanganan secara mekanik. Yang ke-9, otomasi, gunakan peralatan otomasi untuk produksi, penanganan, dan penyimpanan. Nomor 10, pemilihan peralatan, yang dimana dalam pemilihan peralatan pertimbangkan semua aspek penanganan material, pemindahan, dan metode yang digunakan. 11, standarisasi, yang dimana standarisasi metode penanganan, jenis, dan ukuran peralatan penanganan. 12, kemampuan adaptasi, yang dimana gunakan metode dan peralatan yang dapat menjalankan sebagai macam tugas dan penerapan dengan baik. 13, bobot mati, yaitu mengurangi perbandingan bobot mati dari peralatan penanganan yang bergerak terhadap beban yang dibawa. Selanjutnya, utilisasi, yang dimana rancangan pemakaian peralatan dan penanganan dan manpower atau SDM secara optimum. Jadi utilisasi adalah suatu prinsip yang dimana kebergunaannya itu harus dirasakan secara banyak, yang dimana kita harus menggunakan manpower dan SDM itu secara optimum. Yang ke-15, perawatan, yang dimana rencanakan perawatan, penjagaan, dan jadwal perbaikan dari semua peralatan penanganan. Nomor 16, keuangan, ganti metode dan peralatan penanganan yang usang jika ada metode atau peralatan yang lebih efisien akan meningkatkan operasi. Jadi disarankan pada peralatan yang sudah usang itu kita itu menggantinya dengan peralatan yang lebih efisien dengan perhitungan-perhitungan optimasi. Selanjutnya, 17, pengawasan, gunakan aktivitas penanganan material untuk meningkatkan pengendalian produksi, pengendalian persediaan, dan penanganan biaya. Ke-18, kapasitas, yang dimana gunakan peralatan penanganan untuk membantu dalam mencapai kapasitas produksi yang diinginkan. Selanjutnya, efektivitas, nomor 19, yang dimana tentukan efektivitas kinerja penanganan dalam bentuk biaya persatuan yang ditangani. Nomor 20, tetapkan metode dan peralatan yang sesuai untuk keamanan penanganan. Dan selanjutnya kita akan memasuki cara meminimisasi biaya material handling. Yang dimana proses minimisasi itu terbagi atas beberapa poin. Yang pertama, meminimisasi waktu menganggur peralatan. Yang kedua, pemakaian maksimum peralatan untuk mendapatkan satuan muatan yang tinggi. Yang ketiga, meminimumkan perpindahan penanganan material dan mengurangi gerakan mundur untuk mengurangi biaya operasi. Keempat, mengatur departemen-departemen sedekat mungkin agar perpindahan material menjadi pendek. Dan kelima, mencegah perbaikan yang besar dengan melakukan perencanaan aktivitas perawatan yang lebih baik. Yang keenam, harus menggunakan peralatan yang tepat untuk mengurangi kerusakan material dan menggunakan muatan satuan yang sesuai. Nomor 7, dapat mungkin menggunakan prinsip gravitasi yang dapat mengurangi biaya operasi. Nomor 8, menghindarkan pekerjaan yang tidak aman bagi tenaga kerja seperti mengangkat beban yang terlalu berat. Yang ke-9, mengurangi keanekaragaman jenis peralatan untuk mengurangi kebutuhan investasi dan keanekaragaman komponen dan spare part. Yang ke-10, mengganti peralatan yang sudah usang dengan baru agar lebih efisien. Karena kita tahu masa dari suatu mesin itu secara rata-rata optimalnya adalah 5 tahun. Jadi mungkin lebih dari 5 tahun sebuah mesin itu sudah tidak optimal lagi, tapi masih tetap bisa digunakan.
Ini merupakan biaya perancangan dan operasi sistem material handling, yang dimana kita harus merancang biaya investasinya, mulai dari harga pembelian, harga komponen alat bantu, dan biaya instalasi. Yang kedua, biaya operasi, yang dimana itu adalah biaya perawatan, biaya bahan bakar, dan biaya jaminan tenaga kerja, upah, dan jaminan kecelakaan. Yang ketiga, biaya pembelian muatan yang digolongkan dalam pembelian palet dan kontainer. Yang keempat, biaya yang menyangkut masalah pengepakan dan kerusakan material. Ini pada material handling kita akan membahas contoh perhitungan ongkos material handling dengan menggunakan prinsip-prinsip ekonomi, yang dimana ini ada satu contoh kasus yang dimana sebuah alat angkut forklift dibeli dengan harga 50 juta. Yang harapkan umur ekonomisnya itu berlangsung selama 5 tahun. Biaya bahan bakarnya adalah 20.000 per 8 jam, sedangkan biaya perawatan sebesar 5.000 per jam. Jika forklift berjalan rata-rata 15.000 meter per hari, tentukan biaya persatuan jaraknya meter. Diasumsikan bahwa alat angkut beroperasi 300 hari. Berarti ini 1 tahun ya. Dan upah operator adalah 10.000 per jam. Jadi bagaimana cara kita menyelesaikannya? Pertama, kita akan bisa menyelesaikannya dengan menentukan depresiasi dengan menggunakan depresiasi garis lurus, yang dimana 50 juta itu kita kali dengan 1 tahun dikali dengan 1 hari, kemudian dibagi dengan 5 tahun dikali 300 hari dikali 8 jam, maka kita dapat depresiasi per jamnya adalah 4.166 per jam. Kemudian kita cari jarak angkutan tiap jam, yang dimana kita tahu jaraknya adalah tadi 15.000 meter per hari dikali dengan 1 hari dibagi dengan 8 jam sama dengan 1.875 meter per jam. Ini jarak angkutan tiap jamnya. Kemudian kita cari biaya merupakan akumulasi dari biaya maintenance, bahan bakar, depresiasi, dan operator, yang dimana kita tahu biayanya adalah 5.000 ditambah dengan 20.000 dibagi 8 jam ditambah dengan 4.166 ditambah dengan 10.000 sama dengan per jamnya yang kita hasilkan total biayanya adalah 21.666 per jam. Jadi ongkos material handlingnya setelah kita dapatkan itu semua tinggal kita bagikan saja, yang dimana 21.166 per jam itu dibagi dengan 1.875 meter per jam yang kita dapatkan. Ongkos material handlingnya per meter itu adalah 11 perak. Jadi ini merupakan ongkos dari material handlingnya. Ini adalah nilai-nilai indeks untuk pengukuran produktivitas perusahaan, yang dimana ini adalah indeks pekerja penanganan material atau kita singkat dengan IPPM, di mana perbandingan pekerja yang menangani material handling atau sepenuhnya atau penunjang dalam jumlah pekerja keseluruhan. Jadi IPMM itu sama dengan I per L, yang dimana I sama dengan pekerja yang menangani material handling dan L jumlah pekerja keseluruhan. Yang selanjutnya kita bisa mengukur indeks penggunaan peralatan, yang dimana perbandingan antara komponen yang ditangani persatuan waktu dengan kapasitas teoritis, yang dimana itu IPP sama dengan K kecil per K besar, dimana K kecil merupakan komponen yang ditangani, K besar merupakan kapasitas teoritis. Yang ketiga, indeks penggunaan ruang penyimpanan IPRP, yang dimana perbandingan antara penggunaan ruang penyimpanan dengan seluruh ruang penyimpanan yang ada. IPRP rumusnya sama dengan S kecil per S besar, yang dimana S kecil merupakan luas ruang penyimpanan yang digunakan, S besar merupakan luas ruang penyimpanan keseluruhannya. Ini ada indeks pergerakan operasi atau kita singkat dengan IPO, yang dimana perbandingan antara gerakan-gerakan yang perlu dilakukan untuk membuat sebuah produk dengan jumlah operasi produktif, yang dimana IPO sama dengan M per M besar, yang dimana jumlah gerakan perpindahan material yang terjadi itu melambangkan M kecil, yang besar adalah jumlah operasi produktif yang dilaksanakan.
Kemudian kita bisa mencari indeks efisiensi siklus manufaktur. Jadi ingat, kita singkat dengan IESM, adalah perbandingan waktu produk aktual, waktu permesinan yang diperlukan untuk membuat suatu produk dengan seluruh waktu pada departemen produksi. Jadi rumusnya adalah TA per TD, yang dimana TA itu adalah waktu untuk kegiatan produksi atau operasi aktual. Selanjutnya TD adalah waktu pada departemen produksi. Ini adalah persentase area geng atau PAG. Itu ada persentase penggunaan ruang yang ada untuk gang, Eisler. Yaitu PAG ini rumusnya adalah AS per TS, yang dimana AS merupakan area yang digunakan untuk gang, TS adalah jumlah ruangan. Ini merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi metode pemilihan peralatan material handling. Yang pertama adalah material yang dipindahkan. Jadi kita harus tahu jenis, berat, volume, bentuk, ukuran material yang dipindahkan. Bisa juga dia berupa padatan, cairan, dan lain-lain. Kemudian perpindahan dan gerakannya. Jadi frekuensinya harus kita amati, jalur, lebar gang, mekanisme loading dan unloading. Jadi perpindahannya seperti dia menggunakan apa? Menggunakan konveyor, menggunakan elevator, atau menggunakan crane. Selanjutnya penyimpanan. Nah, di sini area, volume, bentuk, ukuran, fasilitas penyimpanan, jarak antar kolom, dan batasan-batasan lainnya. Nah, jadi ini merupakan area dari penyimpanan. Itu kita harus memprediksi berapa volumenya, bagaimana bentuknya, bagaimana dan cara penyimpanannya. Apakah dia penyimpanannya itu harus jauh dari terik matahari, tidak boleh kena udara yang lembab, dan lain-lain. Yang ketiga, biayanya. Nah, tadi kita sudah menghitung biaya ya, yang dimana biaya yang harus dipertimbangkan adalah biaya operasi dan investasi peralatan, tingkat suku bunga, depresiasi, umur ekonomis peralatan. Ini dan terakhir kemudian ada faktor-faktor lainnya seperti fleksibilitas dalam melakukan pekerjaan ganda dan pekerjaan atas beberapa produk yang berbeda. Mungkin sekian pembahasan pada pertemuan 9 ini. Terima kasih atas partisipasi dan kehadirannya. Selamat malam, salam sejahtera, dan salam dunia satu keluarga. Terima kasih.